bertemu lagi di Cermat. Cerita malam Jumat yang penuh misteri dan menakutkan. Jadi gue mau cerita tentang kejadian aneh di rumah gue yang sebelumnya. Jadi waktu itu tepatnya di hari Selasa sekitar jam 3 atau jam 4. Ya, jadi tepatnya di hari Selasa sekitar jam 3 atau jam 4 lah, menjelang asar. Nah, gue pun dulunya nggak jelas. Ya, jadi rencananya gue mau keluar main, biasalah namanya anak baru lulus sekolah, buat ngedem-ngedemin otak lah, keluar refreshing main. Nah, di situ pun gue nggak sadar ya, emang gue kira itu orang tua gue, bapak gue. Nah, gue mau minta duit rencananya. Nah, dia kan lagi jalan ke kamar mandi, gue liatin. Nah, sekitar jam berapa tuh, udah habis asar lah. Nah, itu bapak gue nggak keluar dari kamar mandi. Nah, ya gue penasaran dong. Nah, Nah, gue samperin lah ibu gue ke kamar. Nah, gue nanya, kok itu bapak nggak keluar dari kamar mandi ya? Nah, emak gue jawab, lah bapak lu mah pergi, nggak ada di rumah. Nah, gue heran dong, terus siapa yang tadi gue lihat, yang gue tungguin, yang gue lihat dia ke kamar mandi tapi nggak keluar. Gue penasaran. Nah, pas itu gue bingung mau gimana lagi, namanya gue baru pindah kali ya kan, ditongolin dah, bahasa sini mah ditongolin. Ya gue bingung lah, gue panik, namanya rumah baru. Ya gue langsung cabut lah main ke rumah temen gue. Nah, biasanya rumah temen gue, selang cerita gue jemput dia dong, ngajak main ke rumah, dan dia juga ngalamin hal yang sama di rumah gue. Kejadian selang berapa jam doang setelah kejadian gue. Tapi itu posisinya itu bukan bapaknya dia ya, tapi kayak cewek masih muda gitu. Iya, ya gitu dah. Jadi kan ceritanya tuh waktu itu gue main ke rumah dia. Iya. Nah, nggak ada perasaan kayak gimana sih, kayak biasa aja, ya udah gitu. Gue juga nggak tahu kalau emang rumahnya tuh terbilang angker lah. Iya, bisa bisa jadi gitu, soalnya angker. namanya rumah baru, terus di samping paling ujung ya kan. Iya, paling ujung, terus di sampingnya kebon lah, bahasa anak sini mah, bahasa orang sini mah kebon. Mungkin kalau lu pada mah latar dah gitu. Iya, sampingnya tuh kebun luas banget kan. Nah, terus ya udah main biasa aja. Terus pas posisinya itu ceritanya gue mau pulang kan, di rumah dia kayak udah gak ada siapa-siapa gitu kan. Gue balik, dan pas balik tuh nggak tahu kenapa kayak Sekitar jam berapa tuh? itu malam ya, abis maghrib, abis maghrib Habis gitu. sebelum Isa, iya gitulah, dekat-dekat sama Isa. Ya nggak jauh dari maghrib dia tuh. Terus gak tahu kenapa kayak gue tuh dialihkan gitu untuk melihat ke samping sebelah kamarnya dia kan. Jadi kamarnya itu ada 3 ya. Ada 3 ya. Nah, jadi kamar dia kan paling ujung, kedua sama yang pertama. Nah, pas lewat itu tiba-tiba gue kayak nengok gitu kan, kayak kok kayak ada orang yang ngeliatin. Terus gue ngeliat. Tuh posisi di kamar mana tuh yang dilihat? Iya, kamar kedua yang tengah. Iya, jadi kan itu pintunya kebuka gitu kan. Udah kebuka kan, posisinya nggak ada siapa-siapa. Pas pintu kebuka tuh, pas gue nengok gitu, nah gue tuh kayak antara suges apa gimana gue juga nggak tahu ya, kayak ada cewek rambutnya tuh panjang, pakai kaos putih, dia lagi tiduran madep ke sana, bukan madep ke gue, jadi madep. Tapi berarti nggak ngeliat mukanya, wujudnya? Enggak, cuma rambutnya doang. Cuma dari belakang dah gitu. Iya kan, gue langsung kayak, kan gue bocahnya kayak pangon gitu kan. Terus gue langsung ke depan, gue lari kan, terus dia nanya kenapa gitu. Terus gue langsung cerita ngeliat ini. Pas dilihat lagi, dipastiin sama dia, dilihat lagi tuh nggak ada apa-apa, cuman guling. Tapi posisi guling itu di tengah ya, bukan di pinggir. Sedangkan yang gue lihat itu di pinggir gitu.
gitu sih. Nah terus beberapa bulan kemudian kayak dia mastiin gitu di rumahnya tuh nggak ada apa-apa. Terus kayak gue main lagi ke rumahnya gitu. Awalnya sih emang biasa aja kalau kitanya nggak ngerasain apa gimana Jadi sih? kita kayak cuek aja gitu, kayak nggak tahu apa-apa. Ya kalau orang yang nggak tahu mah gitu biasa aja Iya, biasa gitu, aja. nggak ngasihin apa-apa. Cuman selang dari itu beberapa lama kok gue ngerasa kayak Aneh banyak, gitu. makin aneh. Terus kayak banyak anak kecil gitu, kayak ada anak kecil gitu di rumahnya dia tuh, padahal nggak ada siapa-siapa ya, rumahnya Kagak sepi. ada, boro-boro anak kecil, orang gue paling kecil. Ya karena dia anak terakhir kan, nah sepi gitu kan. Terus ya udah, setiap apapun hal yang gue alamin tuh gue selalu ceritakan di ini ada gini-gini, tapi dia selalu bilang katanya nggak apa-apa, nggak ada. Terus Dan apa gitu yang pernah galamin itu? ya ada Setelah ngeliat perempuan tidur, terus kecil. anak kecil, terus apa lagi? Terus waktu itu pas pas sebelum almarhum ibu Ya, meninggal, apa lagi? nah gue pernah sempat dimimpiin tuh kalau di rumahnya dia ini, di rumahnya yang sebelumnya itu Iya. ada pengajian. Jadi ada pengajian namanya orang kumpul, tapi gue tuh belum gimana sih Belum namanya, percaya, bukan belum percaya, namanya orang mimpi kayak belum, kayak nggak kenyataan gitu. bukan kayak belum apa sih, Apa? Jelasin dong. dibilang percaya apa enggak, kadang tuh mimpi gue tuh bisa nyata gitu. Kebanyakan tuh mimpi yang gue alami tuh Kadang jadi kenyataan. kenyataan, besoknya nggak lama kemudian setelah gue mimpi itu tuh kenyataan gitu. Nah gue masih kayak nggak percaya gitu kan. Terus gue langsung ceritakan ke dia, dan kita itu sama-sama nggak peka ya kan kalau bakalan kejadian gitu. Ya namanya mimpi kan, jadi kita anggap ya cuman mimpi. Cuman Gitu. biasa. Dan terus ceritanya kan kita kerja di satu kerjaan gitu Iya, kan. satu kerjaan yang Terus sama. pas beberapa hari, pokoknya nggak nyampe 1 minggu setelah gua ngalamin kejadian mimpi itu, terus gue balik lagi dong ke rumah dia. Ceritanya Malam kita itu sekitar pulang kerja sih jam 10, jam 10 jam 11 iya balik habis kerja. dari rumah dia. Ya kita ceritanya beli makan ya, bawain makan juga Karena emang buat, kondisi ibu lagi sakit. ya buat orang tuanya dia kita bawain makan. Dan kita di situ pas udah nyampe rumah tuh nggak sempet makan dulu ya. Iya. Jadi gimana kejadiannya? Ya harus Jadi cepet makan lah, karena ngeliat kondisi orang tua kayak orang gitu. tuanya udah dibilang sekarat bisa ya, Iya, jadi bisa. dibilang sekarat bisa jadi gitu. Jadi kita sama-sama panik kan. Terus sebelum itu kan sama saudaranya ya diceritain kalau Iya, sama saudaranya. Ibaratkan yang ngurusin dia selama iya, kita jadi kerja. Empoknya dia, kalau bahasa lu masih kakak, nah kalau bahasa gue empok ya. Iya. Kakaknya lah, kakak kandungnya. Emang yang ngurusin dia lagi sakit. Itu sebelumnya almarhum ibu pernah bilang ya kalau dia ngelihat apa, Ngeliat cowok ada yang dua. merhatiin dia dua Iya, di ada yang dekat ngajak pagar dia pergi pergi di katanya atas gitu. pagar depan rumah gua. Kita sih nggak mikir yang gimana ya, mungkin namanya Iya, namanya orang udah mikir mah sekarang. ya lah, orang sakit ya kan, namanya orang sakit mah kan Mungkin. halunya banyak ya kan. Gimana terus kan kita udah sama-sama panik, sampai gue nelpon keluarga gue juga kan, minta dipanggil orang pinter gitu. Iya. Terus nggak lama dari situ ngumpulin keluarga kita ya, Iya. sampai tengah malam lah pokoknya kejadiannya. Terus sampai jam 1 jam 2 mah kejadiannya lumayan lama ya. Jam 1 dari jam berapa tuh, ada jam 11 ya. Iya. Dari jam 11 lah, dari gue balik gawe dah. Dari gue balik gawe sampai udah mau subuh lah, jam 2-an. Jadi posisinya ibunya tuh udah nggak sadarin diri sama Iya, sekali ya, kayak tinggal setengah doang. Terus kan ceritanya nenek gue tuh datang, jadi dia tuh kayak bisa ngerasa sama bisa ngeliat juga. Nah dia tuh punya kelebihan kayak gitu kan. Nah terus dia juga ngerasain, kata dia gini, ini rumahnya baru ditempatin ya. Terus kata dia, apa tuh namanya, di sini banyak, tapi dia bilangnya kayak bisik-bisik ke gue doang gitu, di sini banyak anak kecil katanya gitu. Terus ada yang jaga katanya gitu, hati-hati katanya gitu. Kan emang
sebelumnya tuh keluarga gue tuh ada beberapa yang bisa ngelihat, kalau gue mungkin cuma bisa ngerasain Ngerasain terus lewat lewat mimpi, mimpi, iya. cuman gitu doang. Karena kagak bisa ngerasain nyata. paling kayak sekelibat merhatiin kayak gitu-gitu doang kan. Terus kok apa yang dibilang nenek gue kayak sama apa yang gue mimpiin gitu kan, apa yang gue alamin, apa yang gue lihat gitu kejadian anak kecil itu, ternyata nenek gue juga bisa ngeliat gitu. Dan terus abis setelah meninggalnya itu kira-kira subuh ya, mau Subuh dah jam 3:30 ya, Ya, jelas 3:30. sekitar mau subuh dah. mau subuh. Berapa jam lagi mau subuh? Nah jadi pas setelah itu udah tuh kita langsung kayak apa sih, mindahin apa sih Iya, jenazahnya mindahin itu. lah karena keluarga gua adanya di Jadi Reni semua posisi ya, jadi gua bawalah, gua Ya, pindahin kita- ke Reni, jadi biar ada yang ngurus jenazahnya biar rame karena keluarga di sini semua ngumpul. Nah jadi selesai penguburan, pemakaman semuanya udah selesai, udah beres semua. Jadi kita kayak ngadain acaranya di di Bahkan Di di Reni di dah di rumah rumah saudara kakak di- gua, di rumah kakak ibu gua. jadi pas udah selesai semuanya, dia juga sempat nggak berani pulang ke rumah ya, Iya, karena gua emang ya karena gua tahu lah kondisi rumah sono sebelum kejadian almarhum ibu gua, karena gua antara tahu. takut kebayang-bayang sama emang udah iseng sebelumnya Iya. juga pas nggak lama bapak meninggal, karena bapak di situ sendiri kan. Terus dia yang di kamar mandi apa tuh yang kata bapak kamu yang Yang bangku, bangku yang biasa bangku ibu kamu gerak mandi. sendiri ya. Mm-mm. Ya bangku biasa didudukin mulu. Pas dia sakit kan dia duduk di bangku itu, bangku kayak bangku Kecil kecil di lah. kamar mandi kan. Iya. Bangku dudukan jongkokan Iya, gitu. bangku kayak orang buat nyuci piring Ya, ya gitu. dulu pas dia sakit dia dimandiin di situ, didudukin di situ. Nah, terus pas bapak lagi mandi juga kejadiannya ya. Iya, lagi mandi, dia lagi mau bersihin rumah gua yang sebelumnya. Iya. Karena kan gua langsung cabut, mau rencana mau pindah sini biar ngumpul saudara semua keluarga. Nah, lagi sibuk itu tiba-tiba tuh bangku kayak gerak-gerak sendiri. Iya, galak sendiri. Nah, itu yang bikin bingung, padahal nggak ada air. Kecuali kalau posisi sendiri ada dan air dah. nggak ada air juga kan, itu anehnya. Terus dia juga cerita pas lagi dia cuci piring tuh ya kan, bekas orang ngopi kan, bekas pengajian gitu. Iya. Nah itu dia kayak ada yang ngawasin gitu ya, kayak Iya. ada yang ngeliatin Kayak gitu. yang ngeliatin dia. Bapaknya sendiri ngerasa kayak gitu. Jadi ya udah akhirnya mutusin buat pindah tuh pas seminggu ya, apa belum? Pas habis 7 hari lah, habis 7 hari Sekitar almarhum. semingguan gitu kan, 8 harian gitu pindah. Nah terus dari situ tuh pas sudah ngangkutin barang tuh baru berasa gitu auranya gitu kan. Terus awal kan ada satu kamar yang dikosongin ya Bu. Ada satu. Nah di Jadi situ dulu tuh emang itu kamar kan di situ ada tukang bangunan lah. Jadi dia tidur di situ. Jadi semenjak tukang bangunan pergi, jadi udah nggak tempatin lah. Ada udah berbulan-bulan, hampir setahun. ya hampir setahun dikosongin kan kamar itu, Dikosongin. terus kamarnya gelap juga kan. Nah gue ngerasa di situ pas sudah selesai pindah semua tuh kan, tadinya mau buang air kecil kan ke situ, lagi nyapu kok kayak ada cewek di situ, kayak amit-amit sih kayak kunti gitu di kamar mandinya. Jadi kan waktu itu gue sempat pengen buang air kecil kan, akhirnya gue nggak jadi buat mutusin buang air kecil di situ karena gue tahu di situ ada penunggunya. Jadi kita ke masjid ya gitu, Iya, sampai ke masjid, gitu, jalan dan kaki nyari lah. masjid jalan kaki gitu kan. Karena bukannya kita ke masjid cuma numpang itu aja, karena kita ngindarin lah, tahu sendiri kondisi rumah lagi kayak gimana. Dan itu posisinya juga nggak ada siapa-siapa, cuma Iya. dia, gue sama bapaknya, karena rumahnya lumayan gede juga kan, jadi iseng lah istilahnya. Dan setelah itu kita pindah dia pindah, terus dari situ rumahnya sampai sekarang tuh nggak ada yang nempatin ya. Kagak Terus ada. juga abangnya pernah lewat ya, abang kamu nganterin. Iya, pernah nganterin juga gitu aja, sama aja diisengin juga lah. Iya, istilahnya Kayak kalau sini mah sebetulnya disengin, ya kalau situ mah dijailin lah, gitu. setanin gitu. Kayak makin kayak nggak keurus gitu, Iya. makin serem deh pokoknya.
mungkin nggak ada yang berani lewat situ juga karena kan rumahnya emang paling ujung paling dan ujung udah gitu ya, depan sama samping kebunnya ya udah jadi dah sarangnya sekarang udah sepi ya. Coba dah lu yang seru datar gua tulis dah alamatnya ya di itu deskripsi kan gua. belum nempatin ya soalnya Iya, mumpung lu ada nempatin kali aja lu mau uji nyali lah. Iya, nanti gua taruh dah alamatnya ya. Lu Terus? rasain. apa tuh ya, aku ngomong apa tuh. Jadi juga Terus banyak juga itu. katanya itu pusaran setu ya. Nah iya kebetulan rumah gua kan dekat ituan, dekat Setu lah. Lu tau lah kalau anak-anak Pamulang, Setu Pamol Square. Iya, Itulah Setu gua nggak jauh dari situ di Witama gua dulu. Nah katanya sih kata-kata orang itu puseran Setu. Tahu lah lu kalau puseran Setu mah antara sarangnya apa ya dah. Tahu dah lu. Pokoknya kali ada lu kalau pemberani ya kan, lu komen aja dah nanti gua Sherlock rumah sono biar lu kali aja lu mau uji nyali. Tembok kacang jangan lupa berokok, jangan ngopi doang. Ya mungkin itu aja sih ya pengalaman kita Iya, waktu Ya, yang itu aja. menurut kita aneh gitu ya kan. Ya, Nanti lumayan. kalau ada cerita-cerita lagi nanti mungkin di part 2-nya lah kita akan lanjut ceritakan lagi ya. Kalau enggak ada cerita dari kalian pada tulis aja di komentar atau share lah ke kita nanti biar kita ceritain lah. Oke, jadi segitu aja cerita dari kita. Jangan lupa buat untuk kalian di like, subscribe, dan komen di bawah ini. Share juga ya ke Jangan lupa di share juga. kalian semua. Nanti kita bakalan kembali lagi dengan cerita yang lebih menarik dan lebih seru. Bye bye. Oke guys, balik lagi bersama gue Tiara. Dan gue Chandra. Jadi di video kali ini kita mau cerita tentang kejadian waktu holiday kita, waktu liburan kita ke Sawarna. Dan sebenarnya tuh kalau kalian udah nonton di video sebelumnya, jadi sebenarnya nggak semulus itu ya kan ceritanya, nggak kayak have fun di video itu. Jadi kita juga ada pengalaman menarik nih selama perjalanan kita ke Sawarna, karena kan lumayan juga ya dari lumayan sini lah ke sana terus kita 7 jam 8 jam ya. Iya, 8 jam lah pahitnya. Itu 8 jam perjalanan. Jadi kalau kalian sebelumnya belum nonton video sebelumnya, kalian bisa tonton dulu ya kan. Dan sekarang kita mau ceritain nih perjalanan kita selama perjalanan ya kan, apa aja yang kita alamin, pahit manisnya. Bayangin lah dari Pamulang, tahu lah kalau bisa coba Pamulang, dari Pamulang 2 gua sampai ke Banten, Sawarna, Banten. banyak itu perjuangannya. Dan itu kita jalaninnya cuma berdua doang ya, Bi. Mana berdua, gokil dah, bayangin lah, gokil Jadi asli. gimana, Bi? Langsung aja kita Dari langsung cerita. duka nyampe jublek gokil dah. Jadi kalau kalian penasaran, kalian subscribe dulu dah, biar nggak ketinggalan, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Like, subscribe, share, dan komen. Langsung aja ya. Let's go. Nah, jadi guys, waktu itu awalnya kita ke Sawarna. Waktu itu kita nge-trek di sekitar jam 5 subuh. Pokoknya kita subuh-subuh banget deh. Iyalah, karena ngejar biar nggak ada tilang. Namanya kita lewat Bogor ya kan. Tahu Iya, sendiri karena Bogor mau pagi. Kita kesana sekitar jam 5 subuh. Dan kita ngelewatin jalur Sukabumi ya waktu itu. Karena Iya, kan kita karena kita cuma ngandelin maps aja. Karena sebelumnya kita berdua belum pernah kesana kan. Jadi kita cuma ngandelin map. Mungkin posisi juga udah ngantuk ya kan, capek, ngantuk lah karena kurang tidur ya kan. Terus pagi-paginya berangkat subuh gitu. Dan terus sebelumnya juga kita tuh sebelum berangkat kita juga ada aktivitas gitu kan. Iya. Ada acara juga di rumah yang nyampe jam 12 gitu kan. Dan kita juga gak sempet tidur ya waktu itu, Bi. Ya. Apa tidur sebentar? Kagak sih, kalau menurut gue mah kagak tidur. Ya kan gak tidur sama sekali ya kan. Ya, namanya malamnya ada acara, kita mau tidur tanggung, ngeri bangun siang tinggal nggak jadi ya kan, namanya holiday. Gue pasrahin aja, mending gue masa tidur daripada gue jalan. Iya, terus kita
perjalanan tuh kita ngejalanin ke via Sukabumi. Iya. Sebelumnya sih mulus-mulus aja ya kan, perjalanan mulus. Nah terus kok di Terus tengah-tengah sekitar perjalanan jam berapa ngerasa- itu? ngerasa ngantuk gitu nggak sih Bi? Terus kita Iya. nyari musola, terus Iya. kita nggak jadi Nyari musola kagak jadi. Itu Iya, cuma Kak. numpang tidur doang, mohon maaf ya. Jadi mau numpang tidur, mau numpang istirahat gitu ya kan, Numpang istirahat lah. berbahan Namanya ya kan. perjalanan jauh kita naik motor. Oh mobil sih santuy. Ya namanya lagi suka motor-motoran kan lebih seru. Habis seruan motor. Nah udah gitu karena kita nggak jadi, terus akhirnya ya udahlah kita maksain buat Biar sampai cepet ngetrek, dah gitu biar ya. kita bisa cepet-cepet istirahat gitu kan. Terus kita maksain. Nah terus tengah perjalanan tuh kita udah ngeliat Pelabuhan Ratu Jam gitu 10 tuh, jam 10 apa? Jam 10, jam 9 ya? kan. Jam 9, Jam 10. 9 dah itu udah di atas, dari bawah kita ngeliat tuh. Pokoknya kita tuh terlalu itu Ngeliatin sama ke pemandangan, pantai terlalu ya. fokus sama pemandangan Gue agak yang tahu kalau di depan gue ada indah. belokan. Terus dia tuh jalannya mulai ngaco guys, jadi kan si jalan itu turunan begini Iya, kan. turunan Nah di tinggi. sini tuh pantai gitu. Iya, Terus tahu lah lu. pemandangannya indah banget gitu kan. Kalau rumah-rumah lu yang di daerah Sukabumi pasti lu tahu dah. Yang udah mau ke pelabuhannya tuh, pasti lu Pokoknya- tahu di situ tuh. karena itu juga first time gua ke pantai gitu, karena kan Iya. sebelumnya jarang banget main ke pantai, terus kayak excited banget, ih bagus banget gitu kan. Karena terlalu fokus ke pantai, jadi kita nggak Iya. terlalu iniin jalanan. Parah. Dan di situ pun pas dibelokan Dia kagak oleng. tahu gua tiba-tiba nublek. Bagusnya itu langsung Jatuhnya gimana dulu lah, kan ini motor gini kan. iya. Nah, aturan dia ke sini ke jalan, dia malah ke sana. Malah lurus Malah gua. lurus. Udah belok malah kebablasan Malah lurusnya. lurusnya ke sana. Namanya fokus ke kanan ya kan, kita ngeliat pemandangan Nah. namanya. Pas di lurusan itu kan untungnya itu bukan batu ya, Pi. Iya, Kayak bagusnya tanah Tanah. kayak habis hujan lah gitu, basah. banyak tanah, daun, pohon gitu, Iya. terus bawahnya kali ya. Iya, bagusnya Untungnya- gua agak nyebur, buset, coba gua nyebur mah. Jadi mandi kali, bukan mandi Itu pantai. Pas kita jatuh kubro gitu kan, kita Iya. jatuh. Padahal nggak kesenggol, nggak tabrakan, nggak apa. Jadi kita kayak jatuh sendiri Itu aja. gua aja. jatuh sih parah sih, tapi motor agak ngapa-ngapa kok, yang gue heran. Gua agak ngapa-ngapa, dia agak ngapa-ngapa. Cuma yang lebih lucu ketika jatuh, dia masih punya nyariin makanan, kaki dia udah kejepit motor, jepit body. Belum bayangin udah jepit body nih, gue suruh bangun lah, benerin kaki ya kan, biar nggak kejepit, biar nggak sakit. Dia mau nanyain makanan mana sama Ciki lah, kata gue orang jelas bukan mikirin diri sendiri. Ya, jadi kan- Makanan. Jadi itu kan ceritanya pagi-pagi kita mampir dulu ke Alfa apa Indomaret gitu kan, Iya. ke supermarket gitu, buat beli cemilan buat untuk di sana. iya di pantai lah, mau Sekalian di di perjalanan gitu kan. Ya siapa yang gak nyesek sih men gitu kan. Udah dibeli, takutnya tuh di sekitar sana tuh susah gitu dapetin makanan lagi gitu. Jadi gue tuh nggak kayak ngeblank aja gitu, kayak bodo amat lah, gue jatuh mana di popi gitu kan, popi mana gitu kan. Terus gue kayak shocknya itu bukan karena gue jatuh, tapi karena popi gue udah hancur gitu. gue beli Jajanan popi gue udah banyak, hancur, gue ya juga kan. beli sono mau 3 kali sayang doang. Iya sayang Parah, banget, jadi kan gitu, jadi kebuang kayak sia-sia gitu. Nah jadi akhirnya dengan terpaksa dan berat hati sih buat gua tuh bener-bener, jadi kita nggak makan itu makanan yang udah gue beli. Jadi Gak kan makan, gue nyobain juga kagak di motor. dan gue tuh baru asli. ngeliat gitu kan, pas udah jatuh gitu kan, terus diri ngeliat celana yang pada kotornya, naujubillah, itu bener-bener kayak abis main di apa sih Iya, di namanya, di lumpur, Sawah, kayak kayak abis bisa main di lumpur. sawah. Ini tuh dilapis tuh, dan itu anehnya itu nggak bisa hilang ya, Bi. Kagak Udah bisa dicuci hilang. berkali-kali. Iya, Emang padahal kayaknya itu tanah. kenangan deh. Padahal tanah, Iya, bukan nggak apa-apa. bisa hilang. Udah direndam, dicuci berkali-kali itu nggak hilang. Celana kamu juga sama ya? Iya, Tapi bang aku tanah yang gue paling baru lagi, setan banget. Tapi gue yang paling parah itu. Tapi untungnya kamu double ya. Double, bagusnya gue pakai kolor. Nah, di Jadi situ gue jalannya. terpaksa gue buka lah tanah gue yang kotor ya Jadi dia kan. koloran doang Jadi dari gue santuy gue dari Pelabuhan Ratu, iya, dia main Pelabuhan pakai Ratu kolor gue. doang.
berapa tuh, ada kayaknya 2 jam 3 jaman lagi mau nyampe. Gue bodo amat, gue salah aja kayak kolor ya kan. Dari situ gue masih malu kan karena pakaian gue doang yang kotor. Akhirnya tuh nggak lama dari situ kita nyampe di Pelabuhan Ratu. Nah kita nyari terus WC di situ umum ada tuh. WC umum, terus gue ganti dulu kan, gue ganti, udah selesai gue ganti, ya udah akhirnya kita ngelanjutin perjalanan. Itu di jalan juga kita sambil ketawa-tawa kayak have fun banget gitu padahal habis jatuh ya. Padahal jatuh tapi kita nggak ada rasa sakit ya nggak guys. ada. Kita bawa happy aja. Iya, kayak padahal orang sana kayak kenapa gitu kan, Iya. takutnya ada apa-apa. Tapi gue salut sih sama orang sono. Mau kita pendatang lah, mau kita tamu lah, apa gimana, cuman lebih salut gue sama orang sono. Ya orangnya Apa sih ramah, namanya? Iya. baik ya kan, terus kayak Kagak mandang itu siapa dah gitu. ya gitu sih, baik-baik orang Sukabumi itu. Terus akhirnya ya udah kan, kita juga udah terlalu perjalanan jauh, terus akhirnya kita ngandelin maps doang ya kan. Iya. Terus kita sampailah, tiba nih kita di pantai Jam Sawana. 1 ya. Itu kita gerimis-gerimisan gak sih, Bi? Gerimis Iya, itu pas gerimis-gerimisan. dikit lagi mau nyampe itu gue sejam lagi mau nyampe. Nah, terus kita ketemu sama calo ya. Iya tuh mau calo dah, ya terpaksa namanya udah gerimis ya kan, ya udah gue nikmatin aja lah ketemu sama calo. Dan akhirnya si calo itu sampai sekarang jadi langganan Jadi kita. langganan gue kesono, tinggal kontak sampai doang, tinggal temenan di WA. WA gitu Kalau kan. lu mau ke Sawarna, Kita ada. nanti gue ada kontak dah, lu komen aja, nanti gue kirimin kontak sono. Murah-murah coy, tapi enak, fasilitasnya bagus. Ceritanya murah-murah. bagus. Ya, Dia benar. lokasinya di pinggir pantai Deket villanya. banget sama Dekat pantai. pantai lah, lu jalan ada 5 menit dah nyampe pantai. Keren, apalagi sekarang dah habis direnovasi. Iya. Awal mana taman dah tuh pinggir pantainya. Keren dah, gue aja mau ke sono lagi rencana. Makanya lu subscribe. Iya, biar Biar kita kita bisa sono sama. bareng. Kita sono bareng nanti. Nah, mungkin ini part 1 kali ya, segitu aja, dan nanti kita Iya. mau ceritain di part 2-nya biar Part kalian 2 ya. penasaran. Ini lebih seru dan lebih menarik Lebih seru lagi. nih nanti di part 2-nya. Nah, makanya lu subscribe dulu nih channel gua. Nyalain loncengnya ya kan, biar lu nggak ketinggalan part 2-nya yang lebih menarik, seru. Bye Oke, bye. dah. Oke guys, kembali lagi bersama gue Tiara. Dan gue Chandra. Jadi di video kali ini kita mau cerita part 2-nya yang kita ke Sawarna. Sawarna. Nah, Nah, jadi kembali lagi nggak semulus yang kalian bayangkan ya kan. kalau sekarang lebih gokil nih, bre, lebih gokil. Karena gua. ceritanya gue lebih inisiatif gitu Iya. kan. Jadi ceritanya kita Tapi kok kalau tak dulu, kalau lu mau tahu pas satunya yang lebih dibilangin lebih ekstrim dah, sampai jatuh-jatuhan lah, jatuh-jatuhan lah parah dah pokoknya. Lu tonton dah di pas satunya. Ya, jadi kalian tonton dulu part 1 Biar baru nggak kalian ketinggalan. tonton part 2-nya. Oke. Ya kan, biar tahu apa Alur ceritanya dari pertama kita sono. Yap, jadi daripada lama-lama mungkin kita langsung aja ke cerita ya. Jadi ceritanya pada hari itu kita nggak kapok buat balik lagi ke Sawana. Walaupun udah kejadiannya kita udah jatuh, tapi tetap aja kita have fun buat balik lagi ke sana. Nggak tahu kenapa kayak Abisnya kayak dari hati tuh hasrat kayak ada tuh kayak undangan. pengen kesana lagi Iya. lagi gitu. Walaupun Kayak udah jatuh diundang juga. gitu. Jadi ya udah gitu kan, dan kita juga nggak tahu kan mau liburan kemana gitu. Nah, jadi pantai adalah salah satu pilihan kita lah yang menurut kita cocok banget dah. Yaudah, akhirnya kita kesana, kita ngontek si Mamang lagi kan. Iya, yang calo Kita gua di part minta 1. villa yang ada dapurnya. Iya. Ceritanya nanti gue tuh mau masakin dia ceritanya guys. Nah, terus kan pagi-pagi kita mau berangkat juga, tapi sekitar jam berapa sih, Bi? Kalau itu mah agak siang Agak itu. siang, jam 8 ya? Jam 9. Jam 9 itu Ya, jam 9 kita berangkat. Terus gue ngajak dia buat ke pasar. nganter gue ke pasar dulu ya kan. Terus dia nurut aja gitu. Terus Gua kira ke pasar ya kan, beli jajan lah, beli apalah. Buat di sono ya, ibu seneng lah. terus Gua mau. akhirnya gue inisiatif tuh guys ke pasar untuk masakin dia. Gue bingung kan ya, masak apa ya. Gue juga kan namanya bocah baru lulus ya kan, namanya bocah belum pengalaman gitu masak-masakan. Udah akhirnya gue inisiatif lah buat beli dia kangkung. Gokil. Tapi dari sebelum itu gue udah nanya
ibu gue dulu cara masak kangkung tuh kayak gimana, bahan-bahannya apa aja, dan gue inisiatif buat masakin dia kangkung. Jadi gue ke pasar, gue beli kangkung 1 ikat ya kan, bawang, biasalah cabai gitu-gitu ya kan. Setelah karena gue mikir ya udahlah nggak mau terlalu boros di sana gitu ya kan. Iya, jadi gue nggak mau kayak kejadian yang sebelum-sebelumnya ya kan. Jadi gue bawa bahan-bahan Kita mentah udah aja. safety ceritanya gitu, mau masak sendiri Iya, ceritanya ya pengen kan? tahu udah gue pengeluaran kemarin sama pengeluaran yang sekarang nih, yang kedua. Iya, soalnya kan karena pas di pertama itu kita mau makan juga agak susah ya, Bi. Susah di sono, Karena bre. kurang enak juga, masa gimana ya, kurang cocok sama lidah kita gitu Iya. kan pas kita nyobain apa nasi goreng ya. Iya, mungkin ya masakan sono sama sini beda lah. Karena kan kita Tahu. pecinta micin kali. Iya. suka asin-asin gitu. Ini pasukan micin gue. Bye-bye dah. Ini udah gila gue. Ya terus kan kita ceritanya beli kangkung tuh kan, terus ya udahlah bingung nih si kangkung mau ditaruh di mana ya kan, di tas nggak mungkin karena kita tuh udah kayak banyak banget bebawaan gitu Iya. kan, kayak mama rempong lah ceritanya. Kayak Akhirnya orang mau pulang kampung. berinisiatif lah dia ditaruh Di dalam jok. Yang lebih parah dalam jok. Gue nggak tahu, bre, kalau nyampe sono kangkung gue layu, kagak kemasak. Parah itu. Layu. Jadi sama gue sama part 1 gue. Jadi tuh si sayuran itu yang udah gue beli di pasar itu kita masukin lah tuh di jok motor, sama dia dimasukin dong. Ya udah kita nggak mikir yang gimana, Iya. kita mikirnya nyampe sana ya udah tetap Nyampe. fresh karena kan belum sampai seharian kan, Iya. paling berapa jam doang gitu. Karena gue mikirnya kan namanya sayuran gitu mungkin udah lewat sehari Baru layu apa gimana? baru iya lah, layu apa Ya bau. namanya juga kita belum pengalaman. Iya gitu. lah, namanya kita ya kaum busrak-busrakan lah. Apa jadi Ya udah, terus akhirnya di perjalanan kali ini perjalanan kita alhamdulillahnya lancar ya. lancar. Ini Lancar. kita lewat BSD ya. Nah, Lewat BSD. yang kedua ini kita melalui jalur BSD karena kan sebelumnya di yang pertama itu kita kan Lewat. udah jatuh gitu. Iya. Terus kata si Akang itu dikasih tahu ya, Bi. Iya. Kalau mau enak jalannya lewat BSD. Lewat BSD kagak serem juga coy, gue bilangin. Kalau sono lu ya serem dah kalau lu jalan kayak gue lah berdua dong lah, kecuali kalau lu konvoy Pengalamannya lah. seru. Kalau lu pastinya. konvoy emang gak bakal serem. Enggak, karena kan kita cuma berdua Iya, doang. karena gue mikir yang Enggak, ngeri serem. kejadian. Seremnya itu karena jalanannya yang terlalu curam, Iya. bukan karena gimana. Orangnya mah pasti baik-baik orang sana gitu. Kalau lewat BSD tuh jalanannya lebih enak lah gitu. Kayak daerah Serem ya. GB lah gitu, puncak Iya. lah gitu jalanannya, maksudnya enak. Iya gitu. Terus kan kita melakukan perjalanan, alhamdulillah lancar. Terus kita udah nyampe juga di villa. Jadi sebelumnya kita udah Udah booking duluan gua dari H-1, dari H-1 gua udah minta cariin villa dulu yang ada yang dapurnya lah. sesuai yang kita mau lah Iya, intinya. yang satu rumah. Dan akhirnya kita nyampe. Dikejutin lah, gue nyampe sono gue dikejutin. Lu mau tahu kejutannya apa? Kangkung layu. Dan akhirnya yang pikiran gue kan nyampe sana ceritanya nanti kita begitu nyampe sana aku masak terus kita makan gitu. Iya. Pas kita buka tuh dashboard kita Wah. jok motor kita rada kaget juga karena kan ternyata kangkungnya udah layu banget gitu, dan ya bingung lah kita ya Iya. mau makan apa gitu. Mendingnya ya mie lagi Mie yang lagi, kita jadi- makan kayak sebelumnya. Tapi untungnya di sana ada banyak warung-warung gitu kan Iya. yang jual mie. Tahu lah, iyalah kayak pantai-pantai ya, pantai-pantai yang di Serang sana tahu lu, Cilegon. Tapi kita bawa beras juga nggak sih, Bi? Bawa itu. Iya, bawa beras. Bawa juga ya? kagak gue masak juga, nggak ada Nggak ada magicomnya. magicomnya ternyata, guys. Ada dapur kompor doang. Parah. Jadi kan kita bingung, akhirnya ya udah beli telur terus ke warung beli nasi doang gitu. Iya, beli nasi putih ya biasalah kayak bocah sini ke warteg ya. Ya karena kan emang kalau di pinggir pantai gitu harganya juga lumayan beda Ya ya. tahu lah namanya pengunjung, kita kan Iya. pengunjung tahu harganya. Tapi kita have fun aja nyampe sana, dan kita sebenarnya ke Sawana itu cuma tahu satu titik karena waktu itu kita belum Iya. tahu Sawana itu ternyata luas banget dan sebagus itu. Kita taunya Sawana ya di sini aja gitu. Udah, Oh, satu. di sana ada Mm-mm. gitu. Luas banget pantainya. Jadi mungkin
cukup segini lah segitu aja ya. ya yang cerita kali ini. Jadi nanti kita bikin lagi nih, ada lagi nih satu lagi yang seru. Jadi kalian pokoknya tonton video sebelumnya, video kali ini, dan video satu lagi. Iya, dan jangan lupa apa? Like, comment, subscribe, dan share. Oke, bye-bye. Oke guys, balik lagi bersama gue Tiara. Dan gue Chandra. Oke, kali ini di video yang part 3-nya kita jalan-jalan lagi ke Sawana. Nah, di sini kita merayakan tahun baru ya. Tahun baru ya lah, pertama kali nih. Gue bukan pertama kali Tahun baruan bareng tahun doi iya, di pantai kayak gitu ya kan. Kayak sekali. Bayin. Jadi guys, ini cerita pertama kali kita. Dan laki-laki nggak Alhamdulillah. semulus. Nggak kejadian apa-apa. Ada yang kamu ditungguin kunti. Oh iya. Ya kan, malam-malam. Nah, jadi guys, langsung aja kita mulai. Kapan mandinya? Nah, jadi kan awalnya itu ceritanya gue tuh kerja seperti biasa ya kan. Terus karena balik cepet, terus kan emang dari sebelum-sebelumnya kita udah ngerencanain mau liburan bareng ya kan. Karena emang sebelumnya gue tuh kalau tahun baru selalu di rumah ya kan sama keluarga. Jadi gue pengen ngerasain juga dong sama doi lah ceritanya. Nah, terus itu tuh sebenarnya gue tuh kepengennya tuh dari kemarin tuh ke Bandung ya kan. Gue udah ngajakin dia buat pergi ke Bandung, buat ngetrek ke Bandung. Karena kan gue jujur aja gue belum pernah ke Bandung kan, karena gue udah searching ternyata Bandung tuh bagus banget gitu. Ada beberapa tempat yang gue pengen kesana tapi belum kesampean kan. Dan dia juga orangnya oke-oke aja kalau gue aja kesini kesana gitu kan. Terus rumah kemana juga oke kalau itu asik beli tempatnya. Terus di tengah perjalanan itu kan posisinya jam 12 ya, kita biasalah balik minta izin ke orang tua gitu. Dan kita berangkatnya juga habis maghrib ya. Habis maghrib itu jam 7. Sekitar jam 7 kita berangkat dari Pamulang, tapi kita di tengah perjalanan kok kita kayak bingung gitu ya kan. Yang tadinya mau ke Bandung terus berubah hati gitu, jadi pengen ke Sawana, pengen ngerasain apa? Tahun baru gitu. Iya, duduk bre di pinggir lah, di pasir ya. Terus ya gitu kan, terus akhirnya di tengah perjalanan itu tiba-tiba gerimis dan kita pun bingung gitu. Nah, kan. Itu gerimis. Nah, di pas posisi itu gue sempat ngambek juga. Iya, pas itu tempat makan. Gue dicekcok lah. Iya, kita berantem berdua. Nah, sama calo. Nah, calo ternyata gue udah booking. Nah, pilanya dikasih yang klien. Nah, gue bingung dong, udah setengah jalan ya kan. Udah setengah jalan gue bingung mau pulang jauh. Udah malam iya, mau berangkat lagi. Bingung. Nyampe sono enggak ada pila. Nah, paksa lah gue ngademin pikiran ya kan. Gue ajak makan dulu dah. Gue ajak makan. Posisinya gue masih ngambek gitu kan, biasalah cewek kemudian gitu kan. Gue masih ngambek, tadi gue ngajakin buat balik aja karena itu juga posisi gerimis terus gitu. Kita juga nggak bawa jas hujan waktu itu ya. Kagak bawa karena gue gitu menekat jalanannya. Iya, modal nekat aja, nyelonong aja. Di situ kita gerimis ya kegerimisan, hujan kehujanan, panas kepanasan gitu kan. Tapi kita nikmatin aja. Yang penting happy. Nah, terus akhirnya kita udah ngomong nih berdua, akhirnya ya udahlah kita ke Sawana lagi. Itu pasti jam berapa, Bi? Itu jam berapa gua? Jam 10. Iya, jam 10. Karena hujan kan, kita nungguin hujan. Jam 10 itu. Sekitar jam 10 guys, akhirnya kita nekat. Bablas lagi dah, gua arah lot BSD tuh. Nah, terus di situ juga ceritanya masih rintik-rintik gerimis. Bablas aja lah. Ya udah kita bablas sambil dengerin musik gitu kan, pakai headset. Ya udah nyanyi di jalan biasa aja gitu. Biar happy, biar nggak tegang. Berdua doang karena sepanjang jalanan mau ke Sawana itu bener-bener yang sepi banget. Iya, karena posisi gerimis itu. Terus di tengah-tengah hutan juga, kita ngelewatin hutan perkampungan, terus rumahnya lumayan jaraknya jauh-jauh gitu ya kan. Mungkin pada marahan kali tetangganya. Kalau sono gue rasa tetangganya nggak banyak dosa bre, soalnya nggak gibah.
Gue ke sini rumah dempet gibah. Ya terus kan udah tuh kita jalan biasa aja kan, mungkin kan udah terlalu malam juga. Terus kita sempat nyasar juga ya Bi, yang pas deket tempat truk banyak truk pasir itu, kita malah belok ke sana yang harusnya jalan ke sana. Iya. Kita sempet nyasar, terus pas di sempet nyasar itu gue ngerasa udah nggak enak banget ya pokoknya, udah campur aduk. Waduh kata gue gimana ini, mana jalannya serem banget tengah malam, cuman ada satu motor kita doang yang lewat kan. Terus itu bener-bener yang kayak ya gimana gitu, disasarin sama map. Terus akhirnya kita muter balik lah, terbalik. Terus oke lah, kita jalannya bener, sambil kita tuh jalannya pelan-pelan banget gitu kan, pelan-pelan. Terus pas udah mau nyampe ada kejadian gak enak. Iya itu pak, dekat-dekat itu tuh yang nggak tahu hutan dibakarin ya. Di situ lah, dekat-dekat situ tuh Udah mau nyampe banget 3 menit ya. iya udah dekat-dekat mau nyampe lah, ada lah kejadian lah, biasa namanya kita jalan trek malam berdua lewat hutan ya, tahu dah, putih-putih teriak. Tapi sumpah di situ kayak gue, karena mungkin karena gue juga nggak berani lihat kiri kanan, jadi ya udah fokus aja ke HP, ntar musik. Jadi gue tuh mainan HP aja karena gue juga takut ngeliat yang macem-macem kan. Dan dia tuh fokus sendiri ke jalanan gitu. Terus pas dia jalan tuh dia juga nggak ngomong apa-apa ke gue ya Bi. Nah itu posisi gue ngeliat lagi duduk karena ada kali kecil, nah kiri kanannya kayak buat tempat orang duduk lah, orang santai lah, kayak orang warga gitu ya, kayak bangku lah dicor sih, coran kotak gitu buat duduk pinggir jalan. Kalau di Sunda mah namanya gorong-gorong, tahu lah. Nah iya, kalau sini mah kali. Bukan kali, di tempat duduknya itu. Oh ya pokoknya itulah semacam itulah, lu tahu dah pasti. Iya. Tahu beda udah. Iya gue nggak tahu. Terus nah situ ya gue kaget lah, gue diem aja karena kalau gue ceritain namanya kita masih posisi tengah hutan jalan, kalau kita ceritain takutnya nggak jadi apa-apa, mending kita ceritain nanti kalau udah sampai apa gitu, udah di rumah gitu, udah aman kan. Jadi dia simpen di dalam hati ceritanya. Iyalah kalau dan gitu. Dia juga gak ada gelagat-gelagat aneh, udah biasa. Mungkin namanya cowok gak tau kayak cewek, mungkin kalau gue udah histeris kayak gimana kali. Dia biasa mungkin udah nyampe dan dia baru cerita. Kamu baru cerita Bi? Iya cerita lah gue sekitar sore, jadi biar nggak terlalu Ya, panik banget dah kalau ceritain gitu mah. Jadi kan kalau sore kan cerita di pantai kan ya udah masa bodoh lah, udah di pantai gitu. Dan terus pas perjalanan ke sana juga Pak itu lumayan banyak orang pawai ya, pas di mananya tuh, alun-alun. Iya di alun-alun gua. Ya itu pas banget tahun baruan, pas banget jam 12. Pas jam 12 gue telat, gue tadinya gue mau di pantai kan, di pinggir di pasir bu. Tapi di alun-alun juga kita kayak lewat doang karena gue emang niat tadi ke pantai. Gue kalau udah niat, nah udah itu juga posisi udah tengah malam ya, udah jam 12-an lah udah lewat. Jadi pas sampai pantai itu kita jam 1 ya. Jam 1:30 Iya jam 1:30. Bener-bener orang lain udah pada selesai tahun baru, kita baru banget nyampe. Nah akhirnya, itu juga gue nyampe juga bukan istirahat ya, gue masih nyari pila karena pila gue yang gue booking dikasih ke orang. Nah nggak jadi dah, gue nggak ceritain dah. Aib kalau jangan ceritain. Biar apaan sih? Biar gitu apaan sih? Apaan Bi? Bukan aib sih. Apaan sih, kamu gak jelas tapi. Gue ngeri orang itu tersinggung doang. Yang mana sih? Masalah yang duit DP gue nggak balik. Oh, gara-gara DP itu ya, dia sempat cekcok sedikit ya sama situ gara-gara uang DP gitu. Ternyata uangnya itu nggak bisa ditarik lagi. Udah gue DP-in, nah di cancel gitu aja, malah dikasih ke orang. Nyampe soalnya gue bingung gak dapet pila nih, jangan gue nggak ke pila dia. Nah gue nyari lah lagi, ketemu tuh orang lagi yang dulu sempet nganterin gue, bukan yang calo gue kemarin, sempet tuh ketemu lagi. Nah gue cerita tuh semuanya kejadian masalah duit gue nggak balik lah. Udah tuh abis itu dipintain tuh sama dia, ditekan, dicariin orangnya. Jadi akhirnya tuh kita langganan sama calo yang baru, lebih seru bre.
Dan kita Orang- temenan di WA juga sama calo yang baru ini, ya kan? Nah ya, Jadi kalau apa sih, kalau yang nggak baik apa, kalau calo yang pertama, yang cara pertama nonton ini, ya anggap aja lah itu gua amal dah, gua amal lu aja dah, nggak apa-apa. namanya juga kita Ya. gimana ya? Maksudnya kan ya gimana ya, uang hasil kerja keras gitu ya kan, udah dikumpul-kumpul, mana bawa uangnya salah pas-pasan. Nah karena kan gue emang dia kan sebetulnya katanya mau dibalikin ya, karena gue bawa duit ya ngepas lah dibilang, jadi kan di sana udah ada pegangan simpenan gue, jadi gue bawa dari rumah pas, jadi kan di sana ada lebihnya karena duit dari DP. Nah ternyata kagak, di sana kagak sempet balikin, ya gak apa-apa lah, ikhlas aja, anggap aja kita beramal, nambah nama banyak dosa gua. Ya udah, mungkin nggak ada lagi yang sih. Oh udah sih segini doang Iya, ceritanya. segitu aja sih guys cerita kita. Oke, udah gitu ya kan. Iya. Yang kita jatuh-jatuh itu Bi, yang apa, Betul. hujan-hujanan, yang kamu jatuh lagi Ada Itu gitar mana? itu. episode baru ya. Udah langsung ya. Nah oke guys, jadi video kali ini mungkin segitu aja, dan kita bakalan nyambung lagi di part 4 Keempatnya. video berikutnya. Jadi Lebih kalian seru lagi nih guys di video partnya, makanya lu cepet-cepet dah subscribe dah, nyalain loncengnya biar lu Oke. nggak ketinggalan notif-notif selanjutnya. Ada video. Bye bye. Halo guys, gue Tiara. Dan gue Chandra. Nah, jadi di video kali ini gue mau cerita lagi tentang part 4-nya kita ke Sawana. Dan lagi-lagi kita Welcome back to my pantai. kita sial lagi. Nah waktu itu, jadi langsung aja nih ya. Jadi waktu itu kita treknya itu sekitar jam 7 pagi. Ya itu sekitar itulah, masih pagi ya, Pagi. ngantuk-ngantuknya. Iya, ngantuk-ngantuk karena kok malamnya juga kita begadang terus ya Bi. Iya namanya Biasa. ya bucin muda mah tahu dah malam bagaimana, bucin guys. Ya udah kan, kita melakukan perjalanan itu via BSD, lewat BSD ya kan, kayak seperti biasa lah. Karena lebih seru sono sih, maksud gua, kata gua kalau malam juga nggak terlalu iseng dibanding kita lewat Sukabumi. Jadi gua mutusin setiap ke Sawarna lewat BSD. Dan karena nggak tahu kenapa lewat BSD tuh kayak lebih cepet aja gitu. Iya Mungkin padahal karena- jamnya sama, mungkin karena treknya itu nggak yang lebih kayak landai lah, Iya. banyak lurusnya. banyak lurusnya gitu, nggak curam banget gitu. Oke, di situ awal mulanya jadi kita seperti biasa lah ya, dari malam udah packing, udah segala macam, kita nggak ada pikiran bakalan ada kena musibah gitu ya kan. Karena kita tujuannya buat jalan-jalan Iya, kan, seneng-seneng refreshing di pikiran namanya. kita mah. Namanya kerja banyak kerjaan mumet Iya. gitu kan, refreshing lah tuh kita. Namanya musibah mah kan kita nggak ada yang tahu ya kapan datangnya. Akhirnya kita refreshing ke Sawarna. Situ kita jalan, kita biasa aja ya kan Bi, Iya lah. masih ketawa-tawa, masih bercanda-canda, dan posisinya juga nggak tahu kenapa pas deket-deket mau jatuh tuh gue udah ngerasain ada feeling nggak enak, soalnya nggak tahu kenapa dia tuh ini kan jalur ada 2 gini kan. Iya, Kanan. lawan arah satu jalur buat dua. Kita kan di sebelah kiri, nggak tahu kenapa dia tuh selalu ngambil ke kanan terus. Kataku ke kiri gitu, ke kiri, dia tuh udah ke kiri ntar balik lagi kanan, ke kiri lagi, balik lagi kanan, kayak stangnya tuh kayak geleng-geleng gitu, kayak orang ngantuk lah, kayak gitu. Terus kan gue bilang gitu, yang bener apa nyetirnya, sampai gue tegur gitu kan. Terus dia bilang, oh bener juga kamu kayak gitu kan. Bener juga, kamu gak ngerasa ya kamu ke kanan? Kagak, gue mau bawa motor ya biasa aja. Dia ngerasa biasa aja, tapi gue yang duduk di belakang dan yang istilah sadar, mungkin dia ngantuk gitu ya, gue tuh ngerasa banget gitu kalau dia tuh miring terus ke kanan. Dan sampai akhirnya guys, itu berapa jam lagi menuju pantai? Itu udah di setengah sih gue, udah sekitar 3 jam 2 jam dah gue nyampe pantai. Nah Kita itu 2 jam. kejadian parah tuh gue, nggak tahu Nah. kenapa dari jauh nggak kelihatan batu Oleng, eweran. iya. Nah tiba-tiba gue jatuh nabrak batu gede.
tapi untung kita jatuhnya ke ke Kiri. kiri. kalau ke kanan itu jurang dan nggak Habis tahu dah, gue gak tahu dah. nggak tahu Karena itu gue gak bakal benar-benar jurang yang begitu banget. Iya, gak bakal ada di sini gue. Ya wallahu alam. Hmm. Terus akhirnya kita jatuh ke kiri, dan di kiri tuh kayak ada semacam tebing gitu yang gak terlalu tinggi. Iya. Atasnya kayak pohon-pohon gitu. Jadi ya gue kan? masih kejaga dah gitu. Tapi nggak pinggirannya jatuh. tuh kayak ada batu-batu kerikil gitu. Iya. Akhirnya kita jatuh lah, jatuhnya ke kiri. Yang rusak dan yang berdarah-darah itu sebelah kanan gitu. Yang kagak kena apa-apa, yang gue bingung. Nah, lebih parahnya gue jatuh pelan, tapi pelek gue hancur. Itu jatuhnya pelan banget loh, kayak Ya ilah kayak bocah kecil naik ke motor dah, jatuh biasa doang soalnya itu ngebanting. juga posisinya kita nggak ngebut, jadi Kagak, kayak jalan santai lah. 20-40 ya Iya, kecepatannya. jalan santai. Iya, pelan-pelan terus kan. Ya terus anehnya tuh motornya tuh sampai bener-bener Hancur lah, Parah pelek banget. gue parah, pelek peleknya depan gue. hancur. Terus apanya lagi, Bik? Bodinya udah Iya. pasti bodinya mah. Terus sampai spionnya tuh dua-duanya tuh Patah. pecah, patah gitu. Sampai Ini nggak bisa gak dipasang. nyampe sana ya gue, karena gue kenal lah sama yang punya itu ya, yang punya pila, udah akrab, jadi gue terus terang Terus aja. gue juga nggak nget tuh di situ kalau tangan gue juga ternyata padahal masih ada sih, tapi nggak kelihatan kamera deh. Itu sakit banget sampai gue juga nangis. Apa diurut itu seleo tangannya. Soalnya tangan sini gue nih. Ya, parah. Itu jatuhnya kayaknya ke kanan deh. Ke kiri jatuhnya. Kiri jatuhnya kena nabrak batu. Iya, tangan gue sakit banget kan di situ. Terus ya udah tuh, terus kita disamperin sama warga. Pas jatuh di situ kita disamperin sama warga. Kenapa dia ada yang luka nggak, gini-gini? Kalau ada bawa langsung ke apa? Dia bilang puskesmas Ke apa? puskesmas Iya, atau ke dia dokter gitu. ngajurinnya ke puskesmas gua. Ya Cuman, kan, karena posisinya pengen cepet-cepet nyampe dan gue juga udah kayak udah males banget deh, pokoknya udah nggak tahu kenapa udah kagak mood-mood Udah dah mau nggak. kemana ya lah. udah nggak mood, bener-bener nggak mood banget. Yang gue pengen di situ tuh nyampe rebahan udah. Iya, dan gue juga ngerasain kayak sakit banget kan tangan tuh. Terus akhirnya sepanjang jalan tuh gue diem ngambek gitu sama dia, dan dia terus kayak ngelayu kayak gitu. Terus ya udah kan, mungkin karena khawatir juga akhirnya kita beli air mineral ya buat. Iya, buat bersihin lah, jaga-jaga biar kagak infeksi. Terus udah akhirnya kita pas nyampe villa, terus kamu minta itu ya motor kamu. Iya, nah pas gua nyampe villa tuh bagusnya ya, namanya gua sering situ akrab lah gua sama yang punya villa. Nah gua minta tolong karena pelek gua hancur ya kan depannya, gua minta tolong aja dibawalah ke bengkel. Nah itu dia dari villa tuh bengkelnya ada 3 jam 4 jam lah, karena dia bener kayak ibaratkan kayak di kampung ke kota lah. Perjalanannya ke Kayak kampung kota lumayan jauh untuk kemana-mana ya, gitu. sama aja kayak gua dari pantai mau ke kota ya lah, kota situnya. Nah tapi sebelum kita iniin motor, karena apa sesudah ya, terus nanya itu tangannya kenapa gitu. Itu sudah gua benerin motor. Nah ke warung tuh, gua ke warung beli beli jajanan ya kan, beli cemilan lah biasa buat nyemil malam. Nah ternyata yang punya warung tuh orang tuanya yang punya villa yang si akang yang iya. biasa kita ngeboking. Nah orang tuanya tuh nanya, negor, kenapa itu tangannya. Kita jelasin lah kejadian kita jatuh gitu. Nah terus langsung diajurin dia diurut ya, Diurut. Katanya harus buru-buru diurut, takutnya Iya. salah urat apa gimana, soalnya kan dia juga bisa ngurut gitu, lebih ngerti. Iya. Nah kebetulan tuh pas banget di situ gue nggak tahu ngurutnya di mana, jadi pas banget lah. Ya udahlah, biar kagak bengkak lah, biar kagak sakit lah nyampe rumah. Atau gue yaudahlah terpaksa urut aja situ, pas banget. tapi dia juga ngurusin kan, kamu juga ngurusin aku kayak Iya. di kompres pakai air hangat apa gitu. Habis Soalnya kan tuh iya, terus abis itu diurut tuh berasa sakit banget. Ternyata emang ada urat yang apa sih, keselip, gesol. ada geser, Geser, urat yang iya. geser gitu. Terus akhirnya pas udah dibenerin,
itu awalnya tangan gue benar-benar gak bisa digerakin gitu, sakit banget, begini sakit, Nah, begini iya sakit. tahu lah nama orang Namanya seleo orang jatuh. seleo jatuh kena apa tuh namanya, kena batu kan, dan batunya juga nempel gitu, batu-batu kecil lah gitu, batu kerikil yang tajam. Akhirnya udah diurut, terus biasalah sama dia di apa namanya, dibersihin pakai air Dibersihin pakai hangat, hangat, pakai terus anduk biasa pakai air lah. hangat, pakai anduk gitu. Terus ya udahlah, kondisi tangan udah mendingan, terus kita mutusin buat balik ya Bi. Enggak, itu selang 2 hari. Selang 2 hari terus kita bisa main ke pantai. Iya, Merasa baru udah lah. mendingan, baru kita Baru balik. lah gue cabut lagi lah. Kita Balik itu biasa kan ya, mulus tuh. mulus itu mah nggak kejadian apa-apa. Tapi ada lagi guys, ada lagi kita nggak ada kapoknya itu ya. Iya. Nggak ada kapok-kapok. Tapi ini yang terakhir yang bikin kita kapok dan sampai sekarang belum kesana-sana lagi ya, Ya karena covid lah, tahu. covid juga ya kan. Iya. Kantong juga lagi, Kantong juga kena Covid covid. juga. Iya. Jadi akhirnya kita pas berapa bulan, apa bulan ya Bi? Apa minggu? Itu minggu. Iya beberapa minggu kita balik lagi guys. Nah tapi lagi dan lagi ada kejadian yang gak enak. Itu kita berangkatnya nge-trek pagi juga Bi. Itu pagi ya, pagi. Pagi emang posisinya selalu gadang terus malamnya sih. Terus kan itu jalanan bener-bener kayak enggak, dari sini tuh lancar-lancar, terus Lancar aja, pokoknya kalau udah mau nyampe sono aja. Kalau udah mau nyampe. hujan ya Bi ya. Iya, itu Itu sebelum hujan kejadian pertama. Kejadian pertama itu sebelum Itu hujan. iya, kejadian pertama itu jam 10. Jam 10 itu kejadian pertama. Nah, pas habis kejadian hujan tuh turun banyak. Nah, itu udah badan pada kotor. Ya udahlah, mau kita lanjut takut masuk angin sampai sana, namanya masih jauh perjalanan, jadi kita bagian dah kotor-kotoran kita neduh aja, ngaup Itu gitu. kita jatuh nggak? Itu habis jatuh yang neduh, Jatuhnya di mana? yang jatuh biasa doang. Nah itu pas habis neduh hujan asap, nah gue mutusin Oh lah iya, yang gue gerimis. berangkat lagi ya kan. Tapi nggak jauh dari tempat kita neduh. Jatuh lagi. Dia jatuhnya lebih parah ke apa sih Bi? Ke itulah coran tuh, lo tahu kan tempat apa kayak pabrik depan itu tuh aspal. Enggak Bi, Orang pembuatan aspal. yang kita jatuh ke itu Orang Bi, pembuatan ke aspal. Kubangan itu. Itu anak pembuatan aspal. Iya, tapi kita jatuhnya, maksud aku kita jatuhnya tuh nggak di aspal, kita jatuhnya tuh di ini, di becekan. Iya, itu maksud tempat pembuatan aspal. Iya, Di pokoknya aspal belum jadi. kita jatuhnya itu di becekan, apa sih namanya kalau di sini? Got. Mending amat kali. Ya pokoknya gitu lah di Di tanah becek merah, lah, di iya. tanah merah yang bener-bener licin, becek gitu kan. Udah stamina udah berkurang juga, mata ngantuk ya kan. Emang sebelumnya juga udah jatuh. Jadi gue nggak tahu deh apa yang ada di pikiran dia, sampai gue tuh berpikiran bahwa udah mending gue jalan aja gitu daripada gue harus naik motor sama dia, karena emang gue tuh jujur aja gue diboncengin pakai motor dan sering jatuh itu tuh sama dia doang gitu. Jadi sampai gue agak takut, agak trauma gitu. Sampai gue tuh sampai sekarang tuh kalau dia asal ngebut sedikit gue suka omelin, suka nenggor gitu kan, karena emang takut kejadian gitu. Dan terus dia oleng lagi guys, jatuh lagi kita berdua ya Bi. Nah di Itu situ dua tuh gue 3 kali jatuh itu. Berapa kali? 3 kali jatuh. Parah. Gila kan, 3 kali jatuh men. Bonceng cewek dan cewek itu lagi. Terus ke depannya lagi jatuh nggak? Kagak ada lah. Tuh habis kejadian 3 kali jatuh mulus-mulus aja sih. Gue nggak ada kejadian yang aneh-aneh sih nyampe sono. Dan gue juga sepanjang jalan kayak baca-bacaan terus lah, karena kan takut juga, ngeri gitu kan, mana kita jauh dari keluarga di sono kan gitu. Jadi mungkin itu sih pengalaman kita, itu terakhir kita nge-trek ke Sawana itu. Iya. Duka semua pokoknya guys. Oke, kalau kalian mau ke sono,
kabarin aja kontak nanti kita nyusul ke sono insya Allah. Oke, mungkin segitu aja, Bi. Iya mungkin segitu aja video dari kita berdua. Mungkin nanti kita bakal sering-sering upload lagi video-video selanjutnya. Ya, kalian jangan lupa like, comment, subscribe biar kita lebih semangat lagi untuk bikin videonya. Mungkin segitu aja yang bisa kita kasih ya, cerita kita. Mungkin bisa kalian ambil sisi positifnya aja. Mungkin kalau kalian mau perjalanan jangan lupa baca doa dulu. Dan yang lebih istirahat yang penting cukup. minta izin ke orang Minta tua izin sama biar orang lo tua. lebih selamat lagi. Itu sih pokoknya. Mungkin Udah sih. itu aja kali ya. Iya. Oke, Bye-bye. bye. Tunggu video selanjutnya. Hidup apa?